Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali diskusi mengenai saluran sesuai. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penganalisaan saluran menggunakan persamaan pada saluran sesuai, pada saluran yang memiliki impedansi beban sama dengan impedansi karakteristiknya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada rangkaian di sini. Jadi ini adalah rangkaian listrik sederhana yang menyatakan suatu saluran transmisi yang terhubung di dalam sistemnya. Jadi saluran transmisinya sebetulnya yang mempunyai panjang L ini, kemudian dia menghubungkan antara suatu generator sebelah kiri, sumber sebelah kiri atau generator sebelah kiri, dan beban sebelah kanan. Sebetulnya di dalam penerapannya generator ini bisa menjadi suatu pemancar, kemudian beban ini adalah suatu antena. Jadi salurannya ini sebagai feeder ya. Namun secara rangkaian listrik bisa dinyatakan seperti rangkaian loop tertutup ini. Jadi panjangnya L, kemudian selain L kita juga bisa mengenal istilah X dan D. Jadi X itu adalah panjang saluran juga, tapi ini panahnya ke kanan, berarti dia jarak atau panjang saluran jika dihitung dari sisi generator atau sisi sumber. Sementara kalau D adalah panjang saluran jika diukur dari sisi beban, jadi panahnya ke kiri. Tapi nanti jumlah X dan D itu adalah sama dengan L. Kemudian pada sisi generator nanti akan ada di namakan V atau sumber tegangannya, sumber sinyal, dan juga ada ZG, impedansi generator. Di sana pada terminal sisi sumber itu akan ada tegangan sumber atau PS, dan juga ada arus sumber atau IS. Pada sisi beban, nah ini bebannya sendiri itu ZL sama dengan Z0. Jadi impedansi beban nilainya sama dengan Z0, itulah yang dinamakan sebagai saluran sesuai atau yang sama impedansinya. Seperti di sini sebetulnya impedansi ZL sama dengan Z0 itu dia sesuainya juga akan dengan sendirinya sama dengan ZS ya. Sistem saluran sesuai itu tiga hal ini, impedansi saluran, impedansi beban, dan impedansi sumber itu sama, itu kalau salurannya sesuai. Jadi ini pernyataan yang penting diingat. ZL sama dengan Z0 sama dengan ZS. Jadi ZS adalah impedansi sumber, Z0 impedansi saluran, dan ZL adalah impedansi beban. Jadi pada beban nanti akan ada PL atau tegangan pada sisi beban dan arus pada sisi beban yang namanya IL. Kemudian persamaan yang berlaku pada sistem saluran sesuai ini, jadi umumnya dia menggunakan persamaan rangkaian listrik biasa. Ada sedikit perbedaan nanti di sini, ada fungsi eksponensial. Jadi untuk arus pada sisi beban, sisi generator atau IS, itu adalah VG dibagi ZG bagi tambah Z0. Kemudian tegangan pada sisi sumber IS yang ini dikalikan dengan ZS. Ingat bahwa ZS ini komponennya nanti adalah sama dengan RS ditambah plus minus JX ya. RS plus minus JXS. Jadi ZS. Kemudian daya pada sisi sumber IS kuadrat, ada tanda pagar begini, maksudnya magnitudonya. Magnitudo itu maksudnya kalau dia IS itu dalam bentuk magnitudo dan fasa, misalnya 10 sudut 0 misalnya, maka 10-nya saja dikuadratkan dikalikan dengan RS. RS itu adalah komponen dari ZS tadi. Nah, ZS adalah sama dengan RS plus minus JXS.
Jadi nilai resistifnya saja yang dikalikan dengan magnitudo IS yang dikuadratkan untuk mendapatkan daya pada sisi kirim. Sementara pada sisi terima atau sisi beban atau load ada PL yang dipengaruhi oleh PS dan ada ditambahkan sini nilai eksponensial negatif atau E pangkat min alpha L dikalikan dengan E pangkat min J beta L. Alpha itu adalah konstanta redaman dan beta adalah konstanta pergeseran fasa. Itu berasal dari bisa didapatkan dari gamma. Jadi pada penjelasan sebelumnya gamma itu ada konstanta propagasi adalah alpha plus J beta. Jadi di sini kenapa di sini ada persamaan eksponensial negatif, karena tegangan pada beban itu sifatnya menurun, ya, menurun sampai ke beban ada penurunan, melengkung. Karena melengkung ke bawah, maka dia secara matematis dia berbentuk fungsi eksponensial negatif. Kalau melengkung ke atas, maka dia eksponensial positif. Arusnya itu V tadi dibagi dengan ZL, jadi komponen ZL nanti berarti RL plus JXL. Adapun daya pada sisi terima itu adalah sama seperti identik dengan ini, IL magnitudo dari IL dikuadratkan dikalikan dengan komponen resistif dari ZL. Jadi ZL itu isinya nanti adalah RL plus minus JXL. Jadi ini persamaan-persamaan yang berlaku pada saluran yang sesuai. Ini penjelasan mengenai simbol-simbol tadi saya sudah dijelaskan masing-masingnya, tidak perlu lagi diuraikan lebih rinci. Ini contoh soal latihan yang menyangkut saluran sesuai. Diketahui suatu saluran transmisi sesuai, jadi diketahui sesuai di sini disebutkan sesuainya. Jadi kalau dia sesuai maka dia menggunakan persamaan-persamaan ini. Panjangnya 100 meter, kemudian memiliki karakteristik R sekian, L sekian, C, G, berarti ini konstanta primernya. Kemudian bekerja pada frekuensi 1000 Hz dan impedansi generatornya 600 ohm. Sebagaimana pada gambar 62, pada gambar ini, ini gambarnya ada nilai yang sudah dimasukkan. Jadi pada gambar tersebut nanti ditanyakan arus, tegangan dan daya pada sisi kirim, kemudian juga tegangan arus dan daya pada sisi terima. Terakhir dinyatakan power loss atau rugi daya, rugi daya dalam dB jika diketahui tegangan generator adalah 10/0 volt. Jadi ini untuk menyelesaikan ini sebetulnya tinggal menerapkan persamaan-persamaan yang sudah dijelaskan tadi, arus, tegangan, daya, dan juga power loss nanti bisa kita lihat. Ini IS, ya, karena pertanyaan A harus pada sisi kirim, jadi tinggal menggunakan persamaan IS yang sudah ada kita jelaskan tadi. VG dibagi ZG ditambah Z0. Z0 berapa? Jadi sebetulnya Z0 belum diketahui di sini, tapi diperoleh dari konstanta primer yang 4 ini. Jadi ada persamaan Z0 yang sudah kita bahas sebetulnya pada materi sebelumnya atau video sebelumnya, itu tentang konstanta sekunder saluran. Jadi ada pada video sebelumnya saluran transmisi part 2, di konstanta sekunder saluran sudah dibahas dengan angka-angka yang sama R, L, C, dan G. Jadi sudah dijelaskan di video ini. Kemudian jika diperhatikan, nah ini saya tampilkan saja hasilnya. Berapa nilai R, L, C, dan G itu masing-masingnya dimasukkan ke dalam rumus Z0, kemudian diselesaikan. Didapat Z0 nya adalah
715 min 12,8 derajat ohm. Kemudian kalau dalam bentuk rektangular 697 min J 158 ohm. Jadi ini nilai Z0 nya. Kemudian nilai gamanya, alfanya sudah diketahui, bisa dicari juga dengan data-data tersebut. Diperoleh alfa 0,01 dan betanya 0,0438. Jadi dari penyelesaian tersebut PG 10 sudut 0, ZK 600, jadi 697 min J 158 itu adalah Z0 ya. 697 ini 697 min J 158 sudah ada di video sebelumnya, jadi ini saya tunjukkan hasilnya saja. Jadi ini 10 sudut 0 dibagi dengan 600 tambah 697 min J 158. Untuk perkalian, untuk pembagian, jadi lebih mudah jika operasinya dalam bentuk polar. Berarti ini harus dijadikan polar dulu. Jadi cara mengubah ke polar saya sudah ajarkan juga di video sebelumnya. Nah, jadi nilai polarnya adalah 1307 sudut min 6,96 derajat. Kemudian kalau sudah bentuk polar dua-duanya baru bisa kita bagi. Berarti 10 bagi 1307. Jadi 7,65 10 min 3. Jadi sini ada mili di sini. Jadi menjadi satuannya mili ampere. Sudut 6,96. 6,96 berasal dari pengurangan sudut. Jadi kalau magnitudo dibagi itu adalah dibagi biasa, tapi kalau sudut dibagi dikurangkan. Jadi 0 dikurang min 6,96, berarti dia 0 plus 696 sehingga dia sudutnya adalah 6,96 mA. Selanjutnya tegangan pada sisi kirim PS, ini persamaannya sudah ada sebelumnya, IS kali ZS. IS ini dimasukkan, IS ini 7,65 sudut 696. ZS berapa? ZS sama dengan Z0. Jadi nilai Z0 ini 697 J158 kita masukkan, tapi karena dia berbentuk perkalian kita ambil Z0 nya yang berbentuk polar. Jadi tadi di sini Z0 ada dua, yang polar dan rektangular. Berarti karena kita memerlukan yang polar, berarti ambil yang ini 715 min 12,8. 715 min 12,8 nilai ZS nya. Kenapa ZS sama dengan Z0? Karena salurannya sesuai. Jadi kenapa diambil yang polar? Karena dia mau perkalian. Jadi polar dengan polar lebih mudah mengalikannya. Jadi tinggal kita kalikan 7,65 ini 10 min 3 dikalikan dengan 715, ini hasilnya 5,47. Kemudian sudutnya kalau dalam perkalian tinggal dijumlahkan. 696 dikurang 12,8 berarti dia min 5,8 derajat, satuannya volt. Sedangkan untuk sisi kirim bagaimana dayanya? Magnitudo dari IS dikuadratkan kali RS. Jadi IS ini tadi magnitudonya saja. Jadi kan ada magnitudo dan sudut. Jadi magnitudonya 7,65 mA berarti 7,65 10 min 3. Kemudian dikuadratkan kali RS. Nah, RS itu kan sama dengan dari Z0 atau ZS ya. Z0 atau ZS itu adalah 697 min J 158. Berarti ini adalah R-nya, ini adalah X-nya. Berarti R-nya adalah 697. Itu alasannya kita ambil di sini 697. Karena Z0 atau ZS nilainya adalah 600 min J 158. Kalau ini dikalikan maka diperoleh hasilnya 40,8 mW. Kemudian untuk mencari tegangan pada sisi terima ada persamaan yang berlaku sudah jelaskan tadi, PL PS min E pangkat alfa L kali E min J beta L. PS sudah diketahui tadi, PS 5,47 min 5,8, 5,47 sudut min 5,8 volt. Kemudian dikalikan
E pangkat min alfa. Alfanya 0,01 dari perhitungan di materi sebelumnya, 0,01, dan beta 0,0438. Alfa 0,01 kali L 100 dan betanya 0,0438 kali 100. Jadi untuk kelanjutannya, nilai E pangkat min 0,01 kali 100 itu menjadi E pangkat min 1. Ini bisa dipindahkan ke bagian magnitudo, ya. E pangkat min 1 bisa dipindahkan bagian magnitudo, kemudian E pangkat min J 0,0438 kali 100 itu dia hasil kalinya ini kan 4,38. Jadi E pangkat min JB misalnya, maka dia nilainya B radian, berarti hasilnya jadi dalam radian. Karena satuannya berbeda, yang 1 derajat 5,8 dikurang radian, jadi radian ini harus dijadikan menjadi derajat dulu. Jadi dibagi dengan pi kali 180 sehingga dia menjadi 251 derajat. Jadi kalau sudah sama-sama derajat, jadi min 5,8 dikurang 251, kemudian 5,47 E pangkat min 1 nanti dengan kalkulator didapatkan 0,368. Perkalian ini adalah 2,02, kemudian min 5,8 dikurang 251 adalah min 257. Ini adalah PL. Selanjutnya harus pada sisi terima, PL tadi dibagi ZL 2,02 min 257 sudut min 257 dibagi dengan ZL. ZL ini nilainya sama dengan Z0 tadi. Apa nilai Z0? Nah ini ya, jadi kita ambil yang menyesuaikan dengan bentuknya, karena dia pembagian maka diambil yang polarnya. Jadi polarnya berarti karena ZL sama dengan Z0, jadi diambil nilai Z0 ini 715 min 12,8. Jadi 715 min 12,8, nah, karena sudah sama-sama polar tinggal dibagi. 202 dibagi 715, nah ini dia menjadi 2,83 10 min 3 atau miliampere nanti. 2,83 10 pangkat min 3. Kemudian ini dikurangkan dengan ini, min 257 dikurang min 12,8, berarti min 257 ditambah 12,8, dia menjadi min 244 derajat sudutnya. Pada sisi terima dayanya, magnitudo dari IL dikuadratkan kali RL. RL itu sama dengan RS juga tadi, yaitu nilainya 697 karena satuan salurannya sesuai. Kemudian IL yang magnitudo saja kita ambil, berarti 2,83 saja diambil yang dalam satuan miliampere atau 10 min 3. Jadi 2,83 diambil 10 min 3 dikuadratkan. Jadi 24-nya tidak dimasukkan karena yang di sini yang berpengaruh adalah magnitudo. RL 697 dikalikan hasilnya adalah 5,58 miliwatt. Dengan demikian untuk mencari rugi atau lossesnya, power lossnya, tinggal menggunakan persamaan 10 log daya kirim dibagi daya terima. Daya kirim tadi 40,8 dibagi dengan 5,58, hasilnya 8,7 dB. Jadi itu jawaban untuk analisa sistem saluran yang sesuai. Jadi tinggal menerapkan persamaan-persamaan yang berlaku untuk sistem saluran sesuai tersebut yang telah kita bahas sebelumnya di materi awal ini. Jadi intinya menggunakan persamaan-persamaan ini untuk membantu menganalisa suatu sistem saluran yang sesuai. Jadi saya kira demikian, mudah-mudahan bisa dipahami.